Hai guys, it's Mirias, welcome back. Kalau kamu sekarang berada dalam fase baru mau mulai ngerjain skripsi tapi udah stres, udah mumet duluan, you are in the right video guys. This video was sent by the universe to calm you down. Thank you for click this video. If you are new, my YouTube channel share about education life and student life. Just klik playlist Dunia Mahasiswa. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. And don't forget to like, comment, and subscribe YouTube channel aku. Dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. So langsung aja ke videonya. Since beberapa adik-adik tingkat aku DM aku nanya-nanya, Kak gimana ya Kak waktu itu kakak mulai ngerjain judul skripsi, nentuin judul skripsi. Jadi aku pengen share sedikit nih, aku tahu gimana caranya buat aku memulai ngerjain skripsi. Nah semoga video ini bisa membantu kalian menghilangi rasa stres kalian. Guys, the first step is always the hardest step. I know banyak mahasiswa-mahasiswa yang baru mulai ngerjain skripsi atau bahkan belum mau masuk ngerjain skripsi tapi udah stres duluan, pressure-nya kok merasa berat banget gitu loh. Karena ya emang skripsi itu sudah punya stigma negatif gitu loh, bahwasanya ya merepotkan sih ngerjain skripsi dan hal-hal yang sebagainya. Apalagi denger-dengar obrolan skripsi dan pengalaman-pengalaman cutting sebelumnya yang buruk soal skripsi bikin kita makin takut, makin gak siap dengan skripsi. Aku pun dulu juga merasakan seperti itu kok, dan juga kayak merasa kenapa ya kok skripsi jadi hal yang menakutkan, menegangkan gitu loh bagi mahasiswa tingkat akhir. Padahal nih kalau dipikir-pikir kita itu udah nyelesain bahkan lebih dari 140 SKS dengan nilai tuntas sampai akhirnya kita bisa nih buat ambil mata kuliah skripsi gitu kan, yang bobotnya tuh cuma 6 SKS. Kebayang dong perbandingan 140 SKS dengan 6 SKS itu nggak seberapa gitu kan. So ya harusnya skripsi nggak seberat itu dong. Kita kan udah nyelesain 3,5 tahun apa 3 tahun dengan mata kuliah yang berat, kok skripsi jadi makin begitu berat gitu loh. So yang aku lakukan pertama kali adalah make it clear dulu bahwasanya skripsi itu sama kok dengan mata kuliah yang sebelumnya, yang juga bobotnya 6 SKS yang sudah pernah kita tuntaskan. Tapi skripsi itu punya output yang berbeda, yaitu karya tulis ilmiah yang bakal jadi bukti bahwasanya kita lulus sarjana nih gitu. Kenapa aku bikin clear dulu bahwasanya skripsi itu sama dengan mata kuliah sebelum-sebelumnya adalah supaya aku punya positive mindset sebelum aku memulai skripsi. So we don't have any pressure at all saat aku memulainya lagi. So first clear your mind guys before you start skripsi. Terus gimana nih berikutnya untuk memulainya? Nah biasanya nih pertama-tama dosen pembimbing langsung nyuruh kita tuh Kak, silahkan tentukan topik sama judul gitu di awal pertemuan, padahal kita belum ada persiapan, belum ada kepikiran, kok tiba-tiba langsung disuruh sih. Aku juga merasakan hal itu waktu itu, yang makin merasa kelabakan dan makin tahu kalau misalnya padahal kita tuh belum apa-apa gitu loh, tapi kok udah langsung disuruh menentukan judul gitu kan. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kayak gini? Nah, based on my experience, aku memaksa diri aku untuk membaca jurnal dan judul-judul jurnal di portal-portal resmi kayak di Google Scholar, Emerald, Scopus, ProQuest, Since Direct, Thomas Reuters, terus banyak banget lah portal-portal yang aku tahu pas banget aku baru mulai ngerjain skripsi. I don't have any ilmu buat baca jurnal sebenarnya. Ya kalau dulu baca-baca dikit-dikit gitu kan. Sekarang tuh yang kayak harus nyari dan ngulik sendiri. Akhirnya aku maksa diri aku untuk yaudah aku harus bisa nih bikin top 3 list judul-judul. Pokoknya ya kita cari ide dulu, ide-ide apa nih yang kayaknya relevan untuk kita cari penelitiannya. Banyak-banyakin baca, banyak-banyakin catat. Ya aku waktu itu nyatet judulnya dulu aja deh gitu kan, belum masuk ke jurnal-jurnalnya. Aduh pusing banget ngeliatin mana itu bahasa Inggris dan lain sebagainya kan. Yang aku cari adalah judul-judul yang bikin aku penasaran, aku suka nih bahas ini. Akhirnya ya aku ulik-ulik terus, cari keyword-keyword yang sama dengan judul-judul yang kayaknya aku pengen deh. Karena skripsi ini adalah hasil akhir studi, jadi sebisa mungkin topiknya adalah yang kayaknya nih aku banget gitu loh. Aku pengen kalau nanti ditanyain ngerjain skripsi apa, aku juga bisa
jelasinnya gitu. Supaya apa? Supaya prosesnya pun aku enjoy, supaya aku bersemangat untuk menyelesaikannya. Ya akhirnya aku pilih judul-judul yang memang aku suka. Apalagi kita nggak pengen dong kita jadi males hanya karena kita nggak punya rasa penasaran lagi untuk menyelesaikan skripsi ini. Karena menurut aku musuh terbesar skripsi itu adalah kemalasan diri kita sendiri. So kalau kamu udah merasa malas untuk cari sebuah topik atau judul terus nggak mau ngulik lagi, itu adalah sign bahwasanya kamu nggak suka tuh topik itu. Just move to another topic yang bikin kamu penasaran lagi dan cari yang lebih menarik lagi. Skripsi itu tentang kita gitu loh, jadi sebisa mungkin ya emang hal-hal yang kita suka, yang kita enjoy. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan hanya karena kita merasa kayaknya ini bukan aku deh. Karena skripsi itu kan long journey yang harus kita selesaikan. Jangan sampai nanti tiba-tiba berhenti di tengah jalan, harus ulang lagi, stres lagi, makin merasa bahwasanya emang ya skripsi itu hantu gitu kan. So just choose the another topic yang bikin kamu suka, bikin kamu penasaran. Trik dari aku adalah waktu itu aku konsisten 1-3 minggu cari judul-judul jurnal yang menarik, yang aku suka. Pokoknya aku bikin top 3 list apa aja nih yang harus aku ajukan judulnya ke dosen pembimbing aku. Terus aku set mini goal ke diri aku bahwasanya minimal aku harus nemu 3 judul jurnal per hari. Nah abis itu aku mikir-mikir lagi nih, gimana ya modifikasinya, bagusnya gimana ya. Biasanya pas kita skripsi, awal-awal skripsi itu kita kebanyakan pusing dan mikir sendiri di dalam otak gitu loh. Tapi dari aku sendiri, aku berusaha untuk menyelesaikannya dan gak nunggu sempurna gitu loh, karena aku percaya done is better than perfect. Nah setelah aku jalani, ternyata yang bikin aku stres di awal itu adalah waktu pengerjaan yang lama. Karena yang bikin limit itu adalah diri kita sendiri, jadi ya aku punya waktu pengerjaan yang sangat lama. Walaupun dosen itu udah ngasih deadline minggu depan judul, minggu depan bab 1, minggu depan bab 2 gitu kan. Tapi kita punya hak kepada diri kita sendiri untuk tidak menyelesaikannya tepat waktu. Hanya karena alasan I'm not ready yet dan hal-hal yang bikin kita menunda-nunda sesuatu. Setelah aku pikir-pikir sekarang, ternyata hal inilah yang bikin aku sangat stres saat itu. Aku tuh makin bingung, makin kehilangan arah, makin kayak ya Allah, skripsi susah banget ya. Makin pengen nangis tiap hari. Rasanya tuh kayak aku tuh belum apa-apa gitu. Tapi ternyata itu tuh cuman karena aku punya span waktu yang sangat panjang gitu. Kayak ya aku banyak waktu untuk mikir doang, tanpa ngelakuin apapun, tanpa bergerak dan melakukan progres sedikit pun. Kayak baca jurnal aja, judulnya aja aku nggak mau. Kayak aku cuman mikir, nanti kalau misalnya judul ini di ACC nggak ya, kalau misalnya aku ngajuin ini hasilnya jelek nanti gimana ya. Aku tuh cuman mikir-mikir doang. Akhirnya aku cuman bertanya-tanya dan memusingkan diriku sendiri. So kalau kamu sedang berada dalam fase itu, pelajaran yang aku dapat saat itu adalah stop procrastinating. Jadi kayak aku set mini goals yang kayak ya udah minggu depan aku harus selesaiin, atau yang kayak nanti malam aku selesaiin. Hal-hal yang bikin aku mempersempit waktu pengerjaan aku, karena aku tahu bahwasanya menunda-nunda pekerjaan itu ya emang gampang gitu loh. Tapi ya stop it guys. Jujur sampai sekarang pun aku masih belajar banget untuk enggak nunda-nunda pekerjaan. It's friendly reminder to us guys to stop procrastinating. There is something called Parkinson law. Basically what is that your work according to the time that you allow it to complete it. Contoh, kalau aku kasih waktu limit pengerjaan sesuatu ini nanti malam, pasti nanti malam bakal selesai. Tapi kalau misalnya aku ngasih deadline 30 hari untuk sesuatu yang sama, pekerjaan yang sama, pasti selesainya 30 hari lagi. So yeah, the lesson is just set the strict deadline to yourself to get things done. Oke, berikutnya karena kita punya dosen pembimbing dan saat itu aku juga punya dosen pembimbing yang sangat suportif. Jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk buat janji yang baru gitu kan, asal kita punya progres setiap harinya. Terus bangun relationship yang baik dengan dosen tersebut supaya beliau juga melihat kita tuh emang niat kok ngerjain skripsi. Kita tanya, oke nggak ya Bu, Pak, ada masukannya nggak? Minta input, gimana ya, bagusnya gimana ya?
kalau emang disuruh ngulang ya cari lagi dari awal. Waktu itu aku juga sempet kok 1-2 kali gitu ngerjain judul doang, padahal yang lain udah nyelesain bab 1, aku belum selesai. Ya akhirnya aku memaksa diri aku untuk push your limits gitu loh, untuk ya ayo cari dulu. Akhirnya ya harus putar otak lagi untuk cari judul baru lagi kan. Saat itu aku cuman bilang ke diri aku, ya udah ayo bersakit-sakit dahulu biar aku nanti bisa senang-senang kemudian. Kayak ya udah sekarang di awal pas bimbingan susah, biar nanti pas sidang gampang gitu loh. Dalam pikiran aku tuh udah set bahwasannya aku harus kerja keras duluan. So guys, set mini goal, jangan nyerah duluan, dan keep going and learn to take baby step. Cari judul dulu, kerjain hal-hal yang bisa kalian kerjain, hal-hal kecil dulu deh, mulai dari buka laptop dulu aja, ngerjain judulnya dulu aja, ngetik judulnya dulu aja, bikin 1 paragraf dulu aja. Appreciate hal-hal kecil yang kita lakukan saat itu, karena aku merasa kita tuh butuh banget positive vibe saat itu. Nah kalau dulu tuh aku suka men-self reward diri aku sendiri, tapi dari hal-hal yang kecil, kayak misalnya kalau aku nyelesain pendahuluan, malam ini aku bakal makan samyang, dan hal-hal yang kayak ya aku mengapresiasi progres kecil dari diriku sendiri, supaya kita menyicil-nyicil terus sampai akhirnya jadi. Nah satu lagi, di masa-masa ngerjain skripsi itu aku ngerasa aku butuh banget support system. Kayak aku butuh banget nanya-nanya, aku butuh banget diberi pendapat, aku butuh banget orang-orang yang bisa ngasih aku input lebih selain dosen pembimbing. Makanya aku sering tanya-tanya tuh ke sahabat-sahabat aku, ke temen-temen aku, ke kating-kating yang welcome dengan pertanyaan-pertanyaan aku dan mau aku mintain pendapat gitu loh. So I really thank you guys for the people yang ngasih aku sangat banyak pendapat saat itu, di saat-saat aku memang sangat butuh-butuhnya pendapat orang lain. Apalagi aku merasa saat ngerjain skripsi itu adalah saat-saat aku merasa kehilangan sedikit demi sedikit kepercayaan diri aku. Jadi yang kayak tiap hari tuh makin confidence-nya menurun gitu loh. So kalau misalnya kalian juga merasa seperti itu, just take your time dan find a good mentor, find a good friends yang bakal bisa support kalian dan meyakinkan kalian bahwasannya kalian itu bisa untuk menyelesaikan skripsi yang sedang kalian mulai saat ini. So kalau misalnya kalian pengen di boost confidence-nya sama siapapun itu, just do it. Mungkin itu aja sharing aku di video kali ini. Semoga buat kalian yang sekarang sedang memulai mengerjakan skripsi, makin percaya sama kemampuan diri kalian sendiri dan jadi semangat buat lanjut ke progres-progres berikutnya. Tetap semangat, keep going and learn to take a baby step. Just appreciate yourself ya guys. Thank you guys for watching and see you in the next video. Bye bye.